Permasalahan sampah impor Indonesia masih cukup miris. Kegiatan impor ini dilakukan oleh produsen sebagai bahan baku industri. Dalam kasus ini adalah pabrik kertas. Faktanya, tidak 100% dari sampah impor itu merupakan sampah kertas. Di dalamnya ada juga sampah plastik dan bahkan limbah B3. Dari mana, Mas? Impor, kertas impor ini. Kayak gini. Tuh. Hah? Dr. David Brown. Tuh, bahaya. Ini impor ini. Nggak ada di Indonesia ini. Impor ini. Ketika sampah kertas itu diolah oleh pabrik kertas, akan menghasilkan limbah yang kemudian dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya apa? Mikroplastik terlepas ke sungai, mengendap di sedimen, bahkan tertelan oleh ikan. Sedangkan sisa sampah plastik dari sampah impor akan dijual ke pabrik tahu, akan digunakan sebagai bahan pembakaran dari proses produksi tahu. Ketika plastik itu dibakar, akan menghasilkan dioksin dan juga akan melepaskan partikel mikroplastik itu ke udara yang juga akan menempel ke tahu. Sehingga makanan yang kita konsumsi, baik ikan maupun tahu, tidak terlepas dari adanya mikroplastik. Bahkan udara yang kita hirup juga tidak terhindar dari adanya mikroplastik. Ketika mikroplastik itu terakumulasi dalam tubuh akan menimbulkan masalah yang cukup serius karena mikroplastik itu sangat mudah menyerap mikropolutan dan juga memiliki biofilm yang menjadi rumah bagi mikroba. Kami berharap Presiden yang akan terpilih untuk memprioritaskan masalah ini dan membuat satu kebijakan yang baru yang komprehensif mengatur semua kementerian, dan yang penting adalah bagaimana implementasi itu dijalankan, teman-teman. Saat ini kita mencatat banyak sekali peraturan menteri yang dimunculkan terkait dengan aturan sampah impor, tetapi implementasinya saya kira tidak berlangsung dengan baik. Hal ini mengakibatkan banyak longgar dan banyak bagaimana oknum-oknum yang bermain terhadap peristiwa sampah impor yang masuk ke Indonesia. Kejadian ini bukan 1-2 tahun terakhir, tetapi kejadian sampah impor yang masuk ke Indonesia itu sudah puluhan tahun, bahkan 30 tahun terakhir itu sudah terjadi, teman-teman. Dan pemerintah itu sepertinya seakan-akan membiarkan kejadian ini atau peristiwa ini berlangsung gitu ya. Dampaknya ada di manusia dan lingkungan pada akhirnya gitu. Kondisi Indonesia saat ini 30 tahun kita terus dikirim sampah dari luar negeri. Hal ini berbalik dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 terkait dengan larangan memasukkan sampah ke Indonesia. Akan tetapi kami berharap penegakan hukum terkait dengan adanya sampah impor itu masuk ke Indonesia harus ditindak tegas dan harus diprioritaskan untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi semua makhluk hidup.